Swastiastu, perkenalkan nama saya Niwayan Andriani. Saya adalah guru sejarah di SMA Negeri 1 Tegalalang, Gianyar, Bali. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga 2023 di LPTK Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan NIM 230186906095. Hari ini saya akan melakukan kegiatan PPL untuk siklus pertama. Mari simak kegiatan saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita alangkah baiknya berdoa dulu ya agar kegiatan belajar hari ini dapat terlaksana dengan baik. Oke, silakan pimpin ketua kelas. Waduh, Hasanu. Paranyali. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kalian nggak boleh duduk dulu. Nah, sebelum kita mulai, kita akan periksa kerapian. Silakan, sudah rapi semua? Sudah periksa kerapiannya dari unjung rambut, pakaian, kaki, dan lain sebagainya. Sudah? Kadek Budiastika, Wayan Ferenisa Kristian Dewi, Wayan Sri Eka Punyawati, Nengah Denia, Kadek Anggun, Budiarsa, Andika, Ketut Sari Miranti. Oke, hari ini semuanya hadir ya. Oke, sebelum kita mulai ada beberapa yang akan Ibu sampaikan ke kalian, yaitu adalah berkaitan dengan apa pembahasan kita hari ini ya. Oke, yang pertama Ibu akan sampaikan beberapa PowerPoint-nya terlebih dahulu. Oke, sudah kelihatan? Oke, sebelum mulai kita akan bahas tentang sejarah kontemporer dunia ya, yaitu adalah runtuhnya Vietnam Selatan. Oke, sebelum mulai, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian tahu atau harus kalian pahami ya. Yang pertama itu adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis, yaitu adalah sejarah tentang runtuhnya kontemporer dunia ya, atau runtuhnya Vietnam, itu melalui ada video pembelajaran dari materi yang lain. Oke, untuk yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi tentang sejarah kontemporer, yaitu adalah runtuhnya Vietnam Selatan. Yang ketiga, setelah melakukan kegiatan tanya jawab diskusi kelompok, peserta didik mampu memberikan secara tertulis, yaitu adalah latar belakang Vietnam. Yang pertama, yang kedua bisa lihat di sana jalannya perang Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Yang ketiga itu adalah keterlibatan Amerika Serikat dengan Uni Soviet terkait dengan runtuhnya Vietnam Selatan. Yang terakhir, akhir dari perang Vietnam Selatan. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu adalah setelah kalian melakukan diskusi kelompok. Oke, itu adalah tujuannya. Oke, lanjut. Dari tujuan tentunya ada, yaitu adalah kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar yang dapat anak-anak lihat di sana ada dua. Yang pertama, 3.5-nya itu adalah mengevaluasi sejarah kontemporer dunia, yaitu adalah runtuhnya Vietnam Selatan, apartheid Afrika sampai Cekoslovakia. Nah, setelah adanya kompetensi dasar, kita juga akan bahas yaitu adalah indikator pencapaian kompetensi. Dapat Anda lihat di sana, indikator pencapaian kompetensi dasar di sana di 3.4.1 ada 3 ya. Yang pertama, merekonstruksikan dari tayang atau penjelasan dulu terkait dengan sejarah kontemporer dunia atau runtuhnya Vietnam Selatan. Oke, itu adalah dari tujuan, indikator pencapaian kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini. Selain itu juga ada beberapa yang akan Ibu tanyakan untuk kalian. Ada pertanyaan. Yang pertama, nah ini ya, silakan kalian simak. Apakah yang kalian ketahui tentang sejarah kontemporer dunia?
Oke, Budi. Silakan Budi. Yang saya ketahui tentang sejarah kontemporer dunia, terutama tentang runtuhnya Vietnam Selatan adalah yang pertama, pengertian dari sejarah kontemporer dunia. Sejarah kontemporer bisa diartikan sejarah yang peristiwanya baru terjadi akhir-akhir ini, atau peristiwanya masih dalam waktu dekat, atau baru terjadi dalam waktu dekat. Kemudian salah satu contohnya adalah runtuhnya Vietnam Selatan. Oleh karena itu, Vietnam Selatan disebut sebagai atau termasuk bagian dari sejarah kontemporer dunia. Itu yang akan kita bahas sekarang ya, itu adalah tentang sejarah kontemporer dunia. Nah, di mana sejarah kontemporer dunia tersebut adalah sejarah yang masih ada jejaknya dan peristiwanya. Dapat kita lihat yang akan kita bahas sekarang, yaitu adalah runtuhnya Vietnam. Oke, yang berikutnya kita akan bahas yaitu adalah terkait dengan pembelajaran kita. Nah, anak-anak tahu kan bendera apa ini? Tahu. Oke, kira-kira bendera apa? Vietnam. Oke, Vietnam. Ada hubungannya dengan pembahasan kita. Apa sih kaitannya materi yang akan kita bahas dengan bendera ini? Oke, kira-kira apa kaitannya? Silakan berikan argumentasi kalian. Kenapa sih ada gambar ini? Kenapa kita harus bahas ini? Dan apa sih tujuannya? Oke, Budi. Yang pertama, kaitan materi yang akan kita bahas dengan gambar yang ada itu gambar bendera Vietnam. Oke, untuk setelah kita lihat, sekarang kita akan bahas tentang tujuan materi dari pembelajaran ya. Nah, dapat anak-anak simak. Vietnam dulunya merupakan negara di bawah jajahan Prancis. Oleh Prancis, Vietnam dan Kamboja disatukan menjadi Uni Indochina pada tahun 1887. Oke, itu adalah beberapa tentang video pembelajaran, yaitu adalah pecahnya Vietnam Selatan sampai adanya ikut campurnya antara Uni Soviet dengan Amerika, serta adanya keterlibatan negara-negara yang lain atau negara adik kuasa ya yang ikut campur di dalam kehidupan terjadinya pecahnya Vietnam Selatan. Nah, di dalam kelompok itu ada 4 permasalahan yang akan kita bahas. Yang pertama ada menganalisis tentang latar belakang pecahnya Vietnam. Yang kedua yaitu mengidentifikasi jalannya perang Vietnam ya. Dan yang berikutnya menganalisis yaitu keterlibatan Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Nah, setelah anak-anak membentuk kelompok ya. Ada 4 orang ya, kelompok pertama, 2, 3, dan 4. Oke, bisa dipahami sampai sana? Oke, kita akan lanjutkan kalian itu untuk membentuk kelompok. Oke, sudah kalian bentuk kelompok? Oke, di dalam kelompok yang pertama kalian akan bahas tentang mengenai latar belakang pecahnya Vietnam. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kalian dengan LKPD ya. Nah, masalahnya sudah Ibu kasih tahu di masing-masing kelompok ya. Nah, di sana kalian kan sudah pegang yang namanya LKPD kan? Nah, di dalam LKPD ini ada beberapa petunjuk seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Bisa dipahami? Ada yang ingin bertanya lagi terkait atau mungkin ada yang kurang jelas? Oke, sebelum ini ya, kita akan melakukan sedikit untuk ice breaking ya. Nah, untuk mengencang-kencangkan otot, untuk merefresh kembali pikiran ya. Oke, berdiri semua. Oke, semuanya berdiri hadap ke sini ya. Lebih semangat. Nah, siapa nanti yang salah akan Ibu hukum. Ada 3 ini yang akan kita ada pagi, siang, dan malam. Oke, tes awal. Konsentrasi pagi, siang, malam. Ada yang salah? Oke, terima kasih ya. Nah, dari ice breaking ini mudah-mudahan kita itu bisa lebih semangat lagi untuk berdiskusi ya. Oke, sekarang silakan duduk ya. Kembali untuk mengerjakan hasil analisisnya. Otot-ototnya mungkin udah dapat
bergerak ya. Oke, silakan kelompok pertama. Oke, Ibu Di, sudah Ibu ini tolong carikan PowerPoint-nya untuk teman-temannya di depan. Oke, tempat dan waktu Ibu kasih untuk kelompok pertama. Baik, terima kasih atas waktunya pada Ibu. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi yaitu menganalisa latar belakang pecahnya Vietnam. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yaitu nama saya Andika. Saya Sakristia Dewi. Nama saya Denia. Nama saya Dewi. Untuk bab pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, Prancis memulai penjajahannya di Vietnam pada tahun 1887 dan berlangsung selama 6 dekade hingga Vietnam merdeka pada 2 September 1945. Prancis juga mengembangkan French Indochina atau Indochina yang wilayahnya 5 yaitu Tonkin, Annam, Cochin China, Kamboja, dan Laos. Dan berlangsung selama 6 dekade hingga Vietnam merdeka pada 2 September 1945. Yang dipimpin oleh Ho Chi Minh dan Pho Nguyen Giat. Sebagian besar pertempuran yang terjadi di Tonkin, Vietnam Utara. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Oke, tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana latar belakang pecahnya Vietnam Selatan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silakan, kelompok yang lain. Oke, silakan Cynthia. Baik, pertanyaannya, mengapa Prancis bisa mengalami kekalahan ketika ia melawan pasukan Vietnam? Oke, terima kasih Cynthia. Akan menjawab pertanyaan, mengapa Prancis bisa mengalami kekalahan melawan pasukan Vietnam? Karena Prancis menerima kekalahan hebat di daerah Dien Bien Phu karena berbagai faktor. Apakah bisa diterima? Oke, bisa diterima Cynthia? Oke, terima kasih kepada kelompok yang di depan. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, bisa disimpulkan hasil dari presentasinya untuk kelompok yang di depan, silakan. Untuk kesimpulannya, pecahnya atau terpisahnya Vietnam itu disebabkan oleh berbagai hal. Oke. Sekian dari kelompok kami, karena tadi tidak mengucapkan salam, saya hanya menutupnya dengan ucapan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Andika. Kasih tepuk tangannya. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 akan membawakan tentang jalannya perang Vietnam Selatan sama Vietnam Utara. Baik, selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi di kami. Nah, di sini kami akan membahas jalannya perang Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dia Sriani dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Yari Biasa. Saya Cynthia Tresna. Selanjutnya ada tanya jawab dan terakhir ada kesimpulan dan penutup. Nah, jalannya perang Vietnam kami membahas mengenai 9 bahasan materi. Yang pertama, apa sih itu perang Vietnam? Terus yang kedua ada latar belakang perang Vietnam. Yang ke-8 ada perundingan damai dan penarikan pasukan. Dan yang terakhir ada penaklukan perang Vietnam. Nah, materi ini akan disampaikan oleh teman saya, Cynthia. Baik, yang pertama, apa itu Perang Vietnam? Perang Vietnam adalah konflik militer yang terjadi antara Vietnam Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok dengan Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat dari tahun 1955 sampai dengan 1975. Keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam ini yaitu pada tahun 1965 Amerika Serikat secara resmi terlibat dalam perang dengan mengirimkan pasukan tempur ke Vietnam Selatan. Tujuan mereka adalah mencegah penyebaran komunisme di Asia Tenggara dan mendukung pemerintahan Vietnam Selatan. Sedangkan keterlibatan Uni Soviet yaitu dengan Vietnam Utara yang menganut paham komunisme sehingga Uni Soviet
dapat memanfaatkan kondisi tersebut untuk memperluas paham komunisme. Dalam perang udara dan darat, Amerika Serikat menggunakan kekuatan yang besar untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Vietnam Utara dan Viet Cong. Mereka melakukan serangan udara massal seperti Operasi Rolling Thunder dan melancarkan operasi militer besar seperti Pertempuran Ia Drang dan Pertempuran Kesan. Perang Vietnam ini menyebabkan perlawanan dan protes yang luas di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Namun sampai saat ini masih banyak warga dari daerah Vietnam Selatan yang tidak menggunakan ideologi komunis. Dan sampai saat ini masih berlangsung perlawanan dari sebagian warga dari Vietnam Selatan. Baik, penyampaian materinya sudah selesai. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Dari kelompok lain, adakah ingin bertanya? Oke, adakah ingin bertanya dari hasil jalannya perang antara Vietnam Selatan sama Vietnam Utara ya? Oke, yang ingin bertanya pada kelompok yang di depan, Ibu persilakan. Kalian milihnya siapa? Vera. Oke, Vera. Apa saja yang menyebabkan runtuhnya Vietnam Selatan? Baik, pertanyaannya kami tampung dulu. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, sudah? Akan dijawab sekarang? Baik, jadi izin menjawab. Pertanyaan pertama dari kelompok 1, di mana apa yang menyebabkan runtuhnya Vietnam Selatan? Runtuhnya Vietnam Selatan sebenarnya diakibatkan oleh Vietnam Utara yang melanggar perundingan antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan untuk mengadakan gencatan senjata atau tujuan untuk mendamaikan pasukan Vietnam Utara untuk berjuang di daerah Vietnam Selatan pada akhir tahun 1950-an. PO membentuk suatu gerakan gerilya komunis di bagian Vietnam Selatan yang bernama Viet Cong. Bisa diterima? Bisa diterima? Oke, pertanyaan yang terakhir ya tadi ya. Pertanyaan dari Budi. Dijawab oleh siapa? Oleh Budi sendiri atau siapa? Dan pertanyaan ketiga dari kelompok 3. Mengapa perang Vietnam merupakan perang terpanjang dalam sejarah US? Perang Vietnam ini termasuk ke dalam perang terpanjang dalam sejarah US karena perang ini berlangsung selama 18 tahun, yang dimana itu merupakan perang terpanjang yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat sendiri. Sehingga ini menjadi perang panjang dan tercatat sebagai perang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat sendiri. Bisa diterima, Budi? Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, kira-kira apa sih hasil kesimpulan yang kalian dapatkan dari hasil analisis pemecahan masalah yang kalian buat? Baik, jadi karena sesi tanya jawab sudah selesai, maka kami akan menyampaikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya, perang Vietnam merupakan perang penyatuan di Amerika Serikat serta meningkatkan ketegangan antara negara-negara Barat dan Blok Timur selama perang dingin. Oke, itu adalah kesimpulan dari jalannya perang ya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya kelompok di depan. Baik, jadi karena kesimpulannya sudah disampaikan, kami tutup presentasi kali ini. Terima kasih atas waktunya. Kami tutup dengan melaturkan para peserta. Om Santi Santi Santi. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, itu adalah tampilan tentang jalannya perang Vietnam Selatan dan Utara. Oke, yang berikutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 3 ya. Nah, kelompok 3 di sini membawakan itu adalah keterlibatan Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Oke, silakan kelompoknya Budi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Siang. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi, yaitu tentang keterlibatan Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam perang Vietnam. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eka Budia Sika. Nama saya Lukmang Yogi Ananda Dewi. Nama saya Niwaya Sri Kapniawati. Nama saya Niputumi Anggreni. Keterlibatan Amerika Serikat dan Uni Soviet itu dilatar belakangi oleh dua
dua latar belakang besar, yaitu perbedaan dan persamaan ideologi, dan kedua keinginan untuk menanamkan pengaruh yang besar. Saya bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu perbedaan dan persamaan ideologi. Perbedaan ideologi menyebabkan Uni Soviet mendukung Vietnam Utara dan Amerika Serikat mendukung Vietnam Selatan. Dan juga persamaan ideologi tersebut juga menyebabkan mereka mendukung seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu yang kedua, keinginan untuk menanamkan pengaruh yang besar. Dengan mereka berhasil menanamkan pengaruhnya di kedua negara tersebut, apalagi jika sampai bisa menangkan perang, tentu saja negara-negara seperti Uni Soviet dan juga Amerika Serikat itu mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Mengapa mendapat keuntungan yang sangat besar? Karena mereka bisa menjadikan negara tersebut sebagai penghasil bahan baku untuk memajukan negara mereka. Kemudian keterlibatan Uni Soviet itu sebenarnya sebelum dibacakan kesimpulan, lebih baik kita bertanya jawab terlebih dahulu. Oke, melakukan tanya jawab sebelum adanya kesimpulan. Oke, tadi sudah dijelaskan. Mengapa sih Amerika itu takut banget dengan komunis? Apa alasannya? Alasan Amerika Serikat takut dengan komunis ya. Yang pertama, ideologi komunis dan liberalis kapitalis itu sangat berlawanan. Di Kuba tidak ada motivasi masyarakat untuk maju karena mereka menganut ekonomi komunis, ya itu seperti saya sebutkan tadi, itu penyamarataan. Oke, bisa diterima? Oke, kasih plus untuk kelompoknya Budi ya. Oke. Kami akhiri presentasi hari ini dengan sebuah pantun. Oke, berpantun. Pantunnya apa? Malam Jumat bermain catur, duduk di kursi kepala terbentur. Nice. Mohon maaf segala tutur, presentasi ini mungkin agak pelatur. Kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Budi ya. Oke, itu adalah pantun untuk penyemangatnya ya. Kami tutur malah Pramu Santi. Om Santi. Oh. Oke, kelompok berikutnya yang terakhir ada kelompok 4 ya. Kelompok 4 silakan presentasikan hasilnya ya. Kira-kira hasilnya itu seperti apa dari analisis, yaitu adalah kelompok 4. Om Swastiastu. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan dengan akhir perang Vietnam. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dewa Ilmu Alif. Saya Sanidia Menjadi Pratiwi, saya Pandai Putu Eka Juna Lestari. Saya Iwayan Indra Mahjana. Bagaimana kelihatan dari belakang? Kelihatan. Oke, kelompok 4 ya, kelompok yang terakhir akan menjelaskan tentang bagaimana sih akhir dari adanya perang Vietnam. Di sini kami membahas dua rumusan masalah, yaitu proses runtuhnya Vietnam Selatan dan juga akhir perang Vietnam. Sebelum itu akan kami jelaskan latar belakang perang Vietnam. Perang Vietnam merupakan salah satu dari beberapa konflik semasa Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada abad ke-19, Vietnam menjadi wilayah jajahan Prancis. Prancis menguasai Vietnam setelah melakukan beberapa perang kolonial di Indochina, mulai dari tahun 1840-an. Ekspansi kekuasaan Prancis disebabkan keinginan untuk menyaingi kebangkitan Britania Raya dan kebutuhan untuk mendapatkan hasil bumi seperti rempah-rempah untuk menggerakkan industri di Prancis untuk menyaingi penguasaan industri Britania Raya semasa pemerintahan Prancis. Oke, ada yang ingin bertanya terkait tentang akhir dari perang Vietnam ya. Oke, bagi yang ingin bertanya untuk kelompok yang di depan, Ibu persilakan. Oke, yang ingin bertanya silakan. Baik, izin bertanya, jelaskan apa saja peranan Ho Chi Minh dalam gerakan kebangsaan Vietnam. Baik, mungkin pertanyaannya kita tampung dulu. Oke. Saya ingin bertanya, bagaimana dampak runtuhnya Vietnam Selatan bagi perkembangan ideologi komunis dan liberalis? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan ketiga. Jadi, paham nasionalisme sangat membawa pengaruh yang besar terhadap masyarakat Vietnam karena secara
yang sudah kita ketahui, paham nasionalisme itu kan seperti paham yang menganut ingin menuntut kemerdekaan. Maka dari itu, adanya semangat nasionalisme membuat masyarakat Vietnam ingin merdeka dari penjajahan Prancis. Bisa diterima? Bisa. Oke, itu adalah bagaimana akhir perang Vietnam ya. Oke, ada kesimpulan mungkin yang akan disampaikan oleh kelompok di depan. Ibu persilakan. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Pada abad 19, Vietnam dikuasai oleh negara Prancis. Setelah Prancis melepaskan Vietnam, Amerika di Vietnam Selatan berhasil dipukul mundur oleh Vietnam Utara melalui perang gerilya. Hingga akhirnya Vietnam menjadi negara yang utuh dan bersatu pada 2 Juli 1976. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata, kami juga benar pesan. Om Santi, Santi, Santi. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Kita kasih aplaus ya. Oke, setelah kalian mempresentasikan hasilnya, nah Ibu akan minta perwakilan untuk ketua kelas. Silakan kumpulkan LKPD-nya. Kamu bisa lakukan ya. Oke, Budi bisa taruh di depan. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu akan memberikan suatu refleksi ya atau evaluasi. Kalau refleksi sama evaluasi itu beda ya. Kalau evaluasi itu soal yang akan Ibu kirim dari apa Ibu ya? Sudah? Sudah kalian temukan linknya? Sudah. Nah, di sana ada beberapa soal terkait apa yang sudah kita bahas ya. Anak-anak bisa jawab dulu. Oke, kalian bisa jawab soalnya di sana ya, di dalam ya. Oke, sudah mengirimkan? Sudah. Oke, dari pembelajaran tersebut kira-kira apa sih yang dapat kalian simpulkan? Oke, Budi silakan. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembelajaran tadi adalah bahwa perang-perang yang terjadi di dunia itu tidak lepas dan sudah seharusnya kita itu mencari jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan konflik agar korban jiwa tidak berjatuhan. Oke, terima kasih Budi. Oke, terima kasih. Oke, itu adalah yang dapat kita simpulkan dari hasil pembelajaran hari ini ya. Oke, silakan anak-anak berikan refleksi dari kegiatan tersebut. Oke, silakan. Jadi menurut saya dari setelah pembelajaran ini, pelajaran yang saya dapat adalah yaitu jika kita mengalami sebuah perbedaan pendapat, akan pasti terjadi sebuah konflik. Oke, terima kasih Andika. Nah, itu adalah beberapa hal yang kamu dapatkan dari pembelajaran ya. Mungkin tadi ada yang jawab mengetahui bahwa negara utuh sehingga menjadi perang saudara. Dapat kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, adanya juga salah satu apa? Peristiwa sejarah ya yang masih ada jejak-jejaknya hingga sampai saat ini. Sudah. Nah, itu adalah pertemuan kita hari ini. Nah, untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan kasih kalian sebuah materi ya. Untuk minggu depan, materinya itu adalah Uni Soviet. Ada pertanyaan untuk hari ini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan minggu depan ya pembelajarannya. Oke, ketua kelas silakan pimpin. Pada sana. Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Baroah mulai. Baroah selesai. Oke, terima kasih ya atas partisipasinya. Biasa gue.